sesuatu yang berat yang kita sering sebut namanya masalah atau pergumulan hidup. Di Kejadian 3:17-19. Bapak Ibu perhatikan, ada dua kata yang kuat yang diangkat di 3 ayat ini. Yang pertama adalah kata bersusah payah dan berpeluh. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dua kata ini berlaku dalam hidup manusia. Yang pertama apa? Hidupnya akan bersusah payah mencari rezeki dan berpeluh atau berkeringat. Saya kok nggak yakin ada orang yang mengatakan bekerja itu indah atau bekerja itu menyenangkan. Walaupun ada orang-orang tertentu yang sudah sampai puncak atau sampai mencapai satu titik bahwa dia menyukai atau dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginannya. Tapi berapa banyak? Kalau dicek dari tempat ini Bapak Ibu, saya mau tanya, jujur nggak bahwa kita menyukai pekerjaan kita suka, kita senang, kita passion banget sama kerjaan kita suka. Atau lebih, kita sebenarnya tertekan, kita frustasi, kita tuh lelah bekerja sebetulnya. Yang mana yang paling banyak dialami orang? Lelah, capek, frustasi, atau senang, bergairah, semangat. Adapun yang bersemangat tuh paling cuma 1-2 orang. Yang memang kebetulan pas gitu ya hobinya atau keinginannya tercapai seperti yang dia ingini. Tapi rata-rata nggak begitu. Jurusan kuliahnya misalnya musik, kerjanya jadi asisten tukang bangunan, misalnya nggak nyambung. Atau jurusannya kayak adik saya misalnya sekolah Alkitab, kok tahu-tahu ngajar matematika, nggak nyambung sebenarnya. Atau saya sebenarnya pengen jadi seorang pemusik, tapi di sekolah Alkitab tidur terus. Bapak Ibu yang kenal sama saya di sekolah Alkitab dulu, jadi kerjaan saya itu kalau kuliah cuma tidur. Datang itu saya kayaknya jenuh menghadapi hari esok mau kuliah itu kayak mau mati rasanya. Ada rasa kegundahan, rasa bosan, jadi saya cuma tidur aja. Dosen ngoceh, ya walaupun saya tetap dapat nilai yang bagus karena saya pelajarin cara-cara guru. Biasanya kalau nguji kan ya paling gitu-gitu aja. Tapi saya selalu tidur, saya nggak menyukai itu. Jadi ada dua kata, yang pertama bersusah payah, yang kedua adalah berpeluh. Bersusah payah itu kalau dalam terjemahan lain yang lebih tepat adalah ada perasaan sakit di sana, pain atau perasaan sakit atau menyedihkan. Orang bekerja, orang bersusah payah itu menyakitkan. Bekerja menyakitkan. Gitu, kerja keras gitu ya Daud. Nggak sampai menyakitkan Daud ya. Menyakitkan nggak bekerja Daud? Ada kalanya menyakitkan. Belum kalau ketemu masalah di pekerjaan, sangat menyakitkan. Waktu terima gaji mungkin sedikit terhibur gitu ya awal bulan atau dapat bonus mencapai target. Tapi begitu itu sudah berlalu, mulai masalah baru yang muncul lagi. Wah kayaknya hidup gitu, itu menyakitkan banget. Belum bos yang brengsek gitu ya, atau belum teman-teman yang melukai, macam hal yang membuat kita tuh nggak menikmati pekerjaan kita. Dan digambarkan bahwa dalam susah payah mencari rezeki itu adalah kata yang dipakai adalah pain atau perasaan sakit menyedihkan. Labor atau kerja berat, kerja paksa, hardship atau sorrow, duka cita penderitaan. Toil, kerja keras membanting tulang. Jadi Alkitab ini waktu mengatakan bersusah payah, Tuhan akan mengatakan karena itulah kadang kau telah mendengarkan istrimu kau jatuh dalam dosa, maka ingatlah bahwa engkau akan bersusah payah. Engkau akan mengalami penderitaan, engkau akan sakit. Engkau akan membanting tulang untuk mendapat rezekimu. Dan semua orang rupanya mengalami, tidak terkecuali. Di minggu lalu sudah dikasih tahu bahwa nggak ada tuh sebenarnya orang Kristen resesi. Orang Kristen resepsi, orang yang di luar Kristen resesi itu kayaknya memang itu cuma kata-kata bualan. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan orang Kristen resepsi, orang di luar Kristen tuh resesi itu bualan, bohong. Saya sempat terlena juga saudara, karena saya sering berapa kali saya mengalami mujizat gitu ya. Saya ngeliat, Tuhan memang luar biasa gitu. Tadi pagi, hari Minggu, Sabtu pagi saya biasa bersihin mobil gitu. Saya lap, ketemu tetangga bilang, dia punya 2 motor gede, moge, gede gitu, punya 3 mobil. Pokoknya dia bilang, langsung dia bilang, Pak, saya mau kasih sesuatu, sharing ke bapak nih. Nggak kenal sebenarnya, ngomong panjang lebar. Satu bangkrut Pak dari seorang kontraktor, sekarang saya usaha mau jual mobil truk gitu. Wah Tuhan bangkitkan saya Pak, Tuhan luar biasa Pak. Lihat Pak, saya ajak masuk ke rumahnya. Ada 2 motor gede, rumahnya gede bangun, mobilnya banyak gitu. Dia katakan, Tuhan hebat Pak, dunia boleh susah Pak, tapi kita ditolong sama Tuhan. Percaya Pak, ngomongnya semangat Pak. Iya Pak ditolong, Bapak ditolong, saya enggak Pak, saya bilang gitu.
Tapi saya nggak bilang sama Bapak itu, dalam hati saya aja. Maksud saya kita kadang-kadang jujur saudara, kita cukup picik, kita cukup cukup sempit berpikir. Bahwa orang-orang Kristen yang sudah lahir baru katanya sudah diangkat itu onak durinya. Orang Kristen yang sudah percaya Yesus tidak perlu mengalami akibat dari dosa lagi. Siapa yang bilang? Kecuali benar ya Bapak Ibu ya, saudara sudah bertobat, sudah kenal Tuhan, sudah gak melakukan dosa sama sekali, baru mungkin saya percaya. Tapi selama bertobat masih jatuh dalam dosa, masih bohong, masih mencuri, masih sifatnya masih buruk, masih berantem, masih bertikai, mustahil bisa mengalami sesuatu yang bilang bukan masalah. Karena akar dari semua kehidupan, akar masalah semuanya dosa. Dan kata yang kedua adalah peluh atau sweat, berkeringat. Itu artinya menandakan bahwa ada suatu aktivitas yang lebih yang dikerjakan orang untuk menghasilkan sesuatu. Siapa yang pernah nge-gym? Indra pernah nge-gym kali? Saya kalau nge-gym itu kok sudah berapa tuh kalorinya Indra kalau dapat keringat biasanya? Kecuali orang gampang-gampang keringat ya. Orang kalau gak gampang keringat, saya gak gampang keringat, mesti berapa ratus kalori baru keluar keringat. Apa itu baru keluar keringat. Jadi orang bisa keluar keringat biasa karena dia panas atau karena aktivitasnya lumayan. Kalau hawanya panas bisa keluar keringat. Tapi ada loh keringat yang gak sehat saudara. Kalau keringat karena kita nge-gym kan sehat tuh. Kalau sauna itu kan sehat, keringat gitu kan. Tapi ada keringat gak sehat. Apa keringat gak sehat? Keringat buntet tuh gak sehat. Itu kalau kena keringat buntet tuh gak sehat bener-bener. Ada yang orang karena dia jantungnya bermasalah atau karena dia kena penyakit tertentu, itu ada keluar keringat dingin. Saya pernah lihat jabat tangan telapaknya orang berkeringat banget. Itu cukup menjijikkan, orang saya lihat udah dibersih-bersih gitu ya, waktu salaman kayak air tangannya. Wih, tangannya berkeringat itu. Aduh, geli gitu. Tapi memang ada orang-orang yang memang mengeluarkan keringat yang gak sehat. Loh, ini urusannya apa sama yang nanti saya akan tarik. Saya mesti ngomong dulu, saya akan tarik. Penyebab adanya sebuah pergumulan hidup sendiri adalah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Selama orang itu hidup dalam dosa atau selama orang itu masih di dunia ini bertarung dengan dosa, dia akan hidup dalam masalah dan pergumulan. Gak perlu gak perlu mengasihani diri sendiri, gak perlu cengeng, gak perlu minder karena sudah punya masalah. Gak perlu drop, gak perlu down karena kita ada masalah. Saya dulu kalau punya masalah saya merasa Tuhan mengutuk saya. Kok yang lain diberkati saya dikutuk? Kok yang lain punya uang saya gak punya uang? Kok yang lain pekerjaannya mulus saya kok gak mulus? Kok itu tendernya banyak banget jobnya, kok saya semakin berkurang? Hidup susah amat ya? Saya merasa down dan saya mulai berpikir siapa yang salah? Saya apa Tuhan yang salah? Makanya kalau ada orang bermasalah saudara, saya perhatikan kalimat-kalimat para petua-petuanya. Dia akan bilang apa? Istighfar Pak istighfar. Nyebut Pak, nyebut gitu. Pak, dosa apa sih Pak? Gitu. Kalau ada orang terpuruk jatuh gitu ya, dari atas ke bawah udah nyungsep gitu, ya kita kadang kasih semangat gitu. Tapi ada juga yang udah parah-parah dikasih semangat dia masih tetap jatuh terus. Kita bilangnya apa? Saya mesti tanya nih kamu nih, kamu dosa apa sih sebenarnya gitu ya? Kita mulai mencurigai orang itu karena dia jatuh atau karena dia mengalami satu masalah tertentu. Kita gak bisa percaya lagi bahwa orang itu beriman sama Tuhan. Kenapa? Orangnya jatuh terus. Orangnya banyak masalah gitu. Yang kita cek justru bukan kita mau dorong dia, tapi ada dosa apa dalam diri manusia. Ya walaupun memang tentu ada bagian-bagian yang di dalamnya orang jatuh dalam dosa, orang akhirnya mengalami masalah. Tapi memang umumnya kalau dalam masalah-masalah muncul hal seperti ini. Istighfar Pak, nyebut Pak gitu. Minta ampun sama Tuhan Pak. Berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan gitu. Kalau ada dosa yuk segera minta ampun. Nah, umumnya memang begitu saudara. Jadi berhubungan dengan masalah ada dua pokok hal yang saya mau bahas dengan masalah. Yang pertama adalah bahwa ada orang berusaha untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Nanti saya ngomong ini mungkin Bapak Ibu agak sedikit bingung. Ada hal gila atau hal gak masuk akal. Dalam semua aktivitas manusia ini tujuannya adalah bagaimana manusia itu mengatasi atau bagaimana manusia itu tidak punya masalah lagi pada akhirnya. Bapak Ibu paham gak mas yang maksud? Jadi semua aktivitas orang ini banyak kan tanpa disadari tapi ya. Mereka berusaha dalam diri hidupnya supaya mereka meniadakan masalah. Supaya mereka itu gak mengalami masalah dalam kehidupannya. Supaya masalah yang dialami itu selesai.
Itu tapi nggak disadari. Orang berpikir begitu. Dia mencari uang banyak itu tujuannya supaya masalahnya selesai. Gitu. Apapun yang dilakukan ujung-ujungnya tuh pengen masalahnya selesai. Kalau dia beribadah, dia pengen masalahnya selesai. Hatinya tuh nggak berpaut sama Tuhan sebenarnya. Nggak hidup, nggak cinta sama Tuhan. Orang nggak ada hubungan sama Tuhan. Dia hanya takut hidupnya gagal. Dia berjuang demi apa saja supaya masalahnya selesai. Gitu. Tapi dia nggak sadar, saudara. Dia mencari uang, dia rajin, dia giat begitu. Sebenarnya tujuan satu doang, supaya masalahnya selesai. Dia ingin hidup ini nggak ada masalah. Orang berpikir di masa tuaku nanti, aku nggak mau hidup seperti ini. Saya punya teman, dia bilang gini, sorry ya, saya kok punya anak ya. Anak mah disekolahin lah ya. Tapi jangan dikasih harta gono gini, ngapaan tuh? Harta gono gini. Apa nggak usah disiapin harta untuk masa depan. Yang penting dia kasih pendidikan yang baik, keluar negeri kuliah. Kan kita juga orang tua pengen punya masa depan yang baik, punya tabungan yang cukup. Masa tua saya pengen tinggal di pantai ujung timur sono yang nggak banyak orang sama istri saya katanya. Hidup tenang di daerah sono yang nggak diganggu sama perkotaan sampai mati. Berarti dia pengen masalahnya selesai. Dia lelah dengan pekerjaan, dia lelah dengan urusan keluarga, dia lelah ketemu di gereja begini, konflik juga, di kantor konflik juga, sama bos konflik, sama karyawan konflik. Suami istri konflik, anak orang tua konflik, gitu. Masalah uang konflik, nggak bisa komunikasi konflik, punya kelebihan konflik, punya kekurangan konflik, semuanya itu nggak ada yang. Jadi seakan-akan manusia memang sudah lelah, kayak udah rumit sekali. Nah dari kerumitan ini manusia pengen satu hal, dia pengen keluar dari masalahnya, dia pengen hidup ini nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya itu nggak masuk akal. Dia tahu, orang itu tahu bahwa manusia nggak mungkin nggak ada masalah. Saya mengatakan begini, masalah selesai itu hanya koma dalam sebuah kalimat. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah hari ini, ngalamin masalah, besok kan selesai nih, atau lusa selesai, minggu depan selesai, tahun depan selesai kan, itu baru koma. Sebenarnya nggak benar-benar selesai. Masalah nggak pernah selesai. Masalah kalau selama hidup itu cuma koma. Nanti mati baru titik. Orang mati baru titik, walaupun kadang mati juga, yang mati sih titik ya. Yang ditinggal mati yang banyak komanya gitu. Orang masalah tambah banyak, waktu dia mati masalah tambah banyak gitu tambah. Jadi kalau saudara berharap menyelesaikan masalah di dunia ini dan pada akhirnya bermimpi nanti suatu saat saya sudah sukses, sudah enak, saya nggak ada masalah. Mimpi, benar-benar mimpi saudara. Itu koma semua sebenarnya. Jadi berpikirlah real, berpikirlah nyata bahwa kita akan menghadapi semua masalah apapun dan tetap akan ada masalah. Mau ada dosa, mau nggak ada dosa, mau suci, mau bersih. Kalau dosa kita mati biasanya, kita remuk, kita hancur, kita nggak bisa bertahan, kita akhirnya jadi gagal. Kalau mungkin kita mati, kita binasa selama-lamanya. Tapi kalau itu ujian dari Tuhan, itu tes, itu apapun yang Tuhan izinkan terjadi di luar kesalahan kita, memang kita mungkin akan baik, kita akan bangkit, kita akan bertahan. Itu udah banyak rumusnya. Asal responnya benar, orang jadi hebat. Asal responnya benar, orang pasti akan menjadi kuat, menjadi teguh, akan dipakai Tuhan malahan. Banyak masalah nggak apa-apa, responnya benar ya. Semua motivator juga bilang begitu. Hamba Tuhan juga bilang begitu. Miliki respon yang benar, miliki. Jangan ngomong di gereja saudara, serius. Sorry ya, di tempat-tempat di luar sana lebih hebat dibicarakan hal ini. Bagaimana orang harus berrespon positif. Bagaimana orang harus bersikap benar menghadapi masalah. Dan kita orang gereja adalah organisasi yang paling ketinggalan di area-area ini. Paling terlambat mendengar tuh gereja. Makanya gereja mendatangkan orang ahli hukum mengajarkan mengenai trading. Kemana aja di gereja dibilang, ayo jemaat yang mau trading silahkan, biaya 50.000, diajarin bagaimana mencari uang melalui saham trading. Lah dunia udah sampai di mana-mana, gereja baru melek mata mengenai trading. Nanti apalagi mengenai best service, mengenai pekerjaan yang bagus. Dunia udah 1 generasi, 2 generasi, perusahaannya hebat sekali. Gereja baru belajar mengenai menata perusahaan. Memang paling terlambat selalu gereja. Udah begitu gagal lagi. Tuhan luar biasa gitu. Kita terlambat saudara. Makanya saya bilang tadi, seorang motivator lebih hebat berbicara di panggung ini daripada saya. Daripada hamba Tuhan yang lain pasti. Dia bisa membangkitkan gairah saudara kalau mau hanya bertahan hidup. Hidup kuat. Hidup. Lebih hebat para motivator daripada orang hamba Tuhan. Makanya hari ini saya kasih tahu. Berpikirlah bahwa masalah gak pernah selesai. Sampai kita mati. Jadi pokok yang pertama adalah banyak orang pengen dia menyelesaikan masalahnya. Itu bagian yang pertama.
Karena nggak pernah lepas dari ini. Tiap kali kita berbicara masalah, orang selalu pengennya mengatasi masalah, menyelesaikan masalah. Udah dibahas Pak Gembala kemarin juga, memang masalah kan terus ada sama orang hidup. Jadi kalau hari ini kita mengalami masalah, saya hanya pengen mendorong saudara jangan pengen cepat selesai. Saya bilang sharing sama Agung terakhir juga, saya bilang saya kok dulu picik banget ya, setiap kali ada masalah saya berdoa sama Tuhan, saya bisa menangis, saya bisa meyakini Tuhan bahwa Tuhan akan menolong saya. Saya bisa bersujud syukur Tuhan menolong saya, akhirnya saya punya kekuatan yang luar biasa. Tapi besoknya muncul masalah lebih besar lagi, lusanya masalah besar lagi, gitu, kok tahu, tambah jatuh ke bawah. Lalu saya mulai menyadari, saya mulai ngerti bahwa inilah hidup. Ini sesuatu yang kita justru indah yang kita alami. Kalau saudara orang Kristen sudah diajari mengenai dosa, mengenai tanggung jawab, tapi terus jatuh dalam dosa misalnya, terus hidup dalam dosa, terus bilang itu masalah aku akan hadapi gitu. Kayaknya menurut saya itu nggak usah dibicarakan. Memang dosa itu akan merusak, akan menghancurkan saudara. Tapi kalau masalah di luar karena usaha belum berhasil misalnya, istri belum berubah atau suami belum benar, ya kita terus berjalan, kita terus hadapi, kita selalu penyakit belum sembuh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya kalau berbicara sebenarnya pengennya tuh satu kalimat cepat selesai, amin gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah ngomong tuh panjang, jadi saya mesti balik-balik ke sini kan. Saya nggak balik ke sini bisa, ngomong tuh nggak balik ke sini bisa, tapi nanti panjang itu nggak balik-balik. Oke, jadi Alkitab mengatakan bahwa 1 Korintus 10:13 pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kamu jalan keluar. Nah ini ayat dipakai biasanya memang untuk senjata orang-orang Kristen. Loh kan Tuhan mengatakan bahwa kita itu mengalami pencobaan yang di luar, yang gak akan melebihi kekuatan kita kan. Dan itu kan ditulis, Alkitab mengatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Berarti memang ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Gitu kan. Saya mau tanya Mas Saudara, kira-kira semua masalah itu punya jalan keluar gak? Ada jalan keluarnya gak? Wah ini agak membingungkan, pertanyaan agak menjebak Saudara. Ada jalan keluarnya gak? Kemungkinan ada 1-2 orang akan bilang nggak ada. Bener nggak ada nggak yang setuju sama saya? Ada yang bilang nggak ada jalan keluarnya? Maksudnya ini nggak semua masalah itu punya jalan keluar, ada nggak? Bener nggak? Ya pokoknya ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ketika kita dicobai Tuhan akan memberikan jalan keluar. Makanya saya bilang tadi ada 2 pemahaman, ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah orang punya masalah, dia pengen segera menemukan jalan keluarnya. Nanti bagian yang kedua saya akan bahas mengenai masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Masalahnya kalau saudara hari ini dalam kondisi mengalami masalah yang sebenarnya nggak punya jalan keluarnya, misalnya gitu ya, jalan keluar yang seperti yang kita ingini loh, maksudnya kalau sakit sembuh, kalau gagal ya berhasil lagi, kalau bujangan menikah gitu, kalau nggak punya anak, pengen punya anak, itu masalah yang pengen selesai gitu maksudnya. Tapi kenyataannya ada masalah yang memang nggak ada jawabannya dan tidak selesai. Gitu, yang harus kita alami gimana ayo? Karena mindset kita udah berpikir bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya terus. Kalau nggak ada jalan keluarnya kita paksa terus gitu. Ya ada 2 kemungkinan, mungkin memang kita jadi gagal, ya kita kecewa sama Tuhan, kita kepahitan sama Tuhan, atau kita akan terus malah melihat sesuatu yang baru. Saudara berprinsip yang mana kira-kira? Yang ada jalan keluar apa yang nggak ada jalan keluarnya? Ya kalau pilihnya ya ada jalan keluarnya Pak, yang maksud masalah nggak ada jalan keluarnya. Saya udah 10 tahun loh Pak kayak gini Pak. Gitu. Saya punya seorang teman, dia tuh punya mamanya ini sudah sudah tidak bicara sama papanya selama 15 tahun. Tinggal serumah tapi tidak bicara, itu gimana? Saya juga gak ngerti ya dia. Tinggal serumah tapi selama 15 tahun tidak bicara. Sebenarnya udah bercerai tapi tinggal serumah gitu. Ini kan masalah. Bagaimana tinggal serumah tapi gak bicara selama bertahun-tahun? Ya dia bilang demi anak-anak. Ada seorang istri tahu bahwa suaminya selingkuh sebetulnya. Tapi dia dia bertahan untuk nggak ceraikan suaminya, untuk nggak ninggalin suaminya karena dia punya anak 2. Dibilang ya demi anak-anak lah gitu. Jadi nggak cerai itu bukan demi istri ya. Ya ini lucu istri ya.
Sebenarnya anak yang saya bilang ini, saya kan punya anak satu kan. Tanya, enggak pulang, enggak kangen sama anak? Enggak kangen, aku biasa aja. Ya kalau udah pagi ketemu, sore enggak ketemu, saya kan enggak pulang, kayak semalam saya enggak pulang, enggak ketemu anak, enggak kangen, enggak. Kok kamu aneh banget? Enggak aneh, saya biasa aja. Kamu yang aneh aku. Video call dong, anaknya di video call. Padahal tadi baru pulang kerja sampai kantor kan baru 2 jam palingan, perjalanan paling lama 2 jam nih. Udah video call, gitu sama anaknya. Saya kayaknya enggak ada tuh dari pagi saya kerja sampai malam tuh enggak ada video call sama anak saya. Pas tengah malam istri saya kirimin kadang-kadang dia lagi apa, saya liatin lucu gitu. Jadi saya enggak mengada-ngada saudara, benar saya enggak ada-ngada. Memang inilah faktanya bahwa orang mengalami masalah yang sebenarnya dia tahu itu sebenarnya enggak ada jalan keluarnya, jadi dia berusaha mencari jalan keluarnya. Ada orang yang gagal usaha begitu ya, coba 1 usaha gagal, coba 2 usaha gagal gitu. Istri saya itu ada 3 kali usaha gagal. Terus dia ada 1 kalimat gini, ini usaha gagal mulu katanya. Udah aku nggak mau nyoba, nggak mau usaha lagi ya. Terus mau ngapain? Biarin, mau mati aja dulu gitu bahasanya. Mungkin udah kesel banget awal-awal. Terus saya bilang, "Loh nggak apa-apa kan kamu sudah ngerti rumusnya. Kegagalan itu pengalaman. Udah cobain terus aja," saya bilang. Duit udah habis katanya. Udah gagal mulu, udah nggak ada duit katanya. Oh ya udah kalau nggak ada duit, nunggu ada duit baru usaha lagi. Nggak mau lagi. Entar kalau duit gagal lagi katanya. Ya jangan, nggak ada duit, diam dulu cari duit pelan-pelan. Nggak ada duit, usaha lagi, saya bilang gitu. Ya enteng aja kan, bener dong. Saya kan pernah jual bakso saudara. Ya memang mukanya abang tukang bakso jadi cocok ya dengan bahasa. Nggak cocok dari musik. Jadi cocok jadi abang tukang bakso. Saya bisa ngaduk bakso, bisa masak kuah itu enak. Kuah saya itu enak banget, favorit tuh. Ya tukang bakso enak sebenarnya. Saya punya rumus kuah bakso itu. Kayaknya saya nggak tahu masih ingat apa nggak tuh buat kuahnya. Tapi saya mencoba banyak usaha gagal, benar-benar gagal gitu. Saya pernah pengen membuat sebuah home studio recording itu udah banyak beli apa sampai sekarang juga belum berhasil. Malah orang lain tuh seperti memblok gitu. Saya malah disiapin Holbrook buat saya. Maksudnya yang saya perjuangkan puluhan tahun kayaknya nggak ada hasilnya. Malah yang saya nggak pikirkan tuh ada muncul di situ. Sudah ada di depan mata gitu malah kadang-kadang nggak kita bayangkan terjadi. Jadi gagal lagi. Maksudnya coba gagal gitu. Nah itu kan masalah sebenarnya. Itu kan pergumulan hidup, nggak ada habisnya. Kalau setiap kali gagal kan utang tambah saudara. Kalau saya kan dulu kan usaha saya pinjam uang, yang minta pinjam uang berapa juta ya, aku belum balik nih. Pinjam uang berapa juta, nggak berhasil tuh baksonya. Terus ambil uang bank, kan utang lagi kan tetap jatuhnya kan. Jadi apa ya? Jadi kayak cuman buang duit gitu aja. Nah orang akhirnya lemah, orang akhirnya drop, orang akhirnya berpikir memang dia nggak berhasil, terus dia frustasi. Nah ini masalah yang dihadapi banyak orang. Saya nggak bisa menjelaskan kayak Pak Gembala mungkin contoh-contoh masalah. Saudara tahu sebenarnya, saudara ngalami gitu. Saudara apa yang sudah alami sekarang juga masalah gitu loh. Bangun tidur melek sudah masalah itu. Mulut bau juga masalah gitu. Kulit hitam juga masalah. Apapun yang yang kita lihat hari ini juga masalah. Semua hal yang kita pikirkan sebenarnya masalah sebetulnya. Saya lagi berpikir gini saudara. Saya mencoba untuk tidak menjadikan semua hal itu masalah. Berhasil enggak ya? Dibilang cukup berhasil, sebenarnya cukup berhasil. Karena saya banyak masalah. Bener-bener banyak masalah. Tapi saya bisa tidur nyenyak saudara. Dan kalau tidur bener nyenyak saya kalau tidur. Karena gak kepikiran apa-apa. Paling kalau saking banyak masalah saya mimpi buruk gitu aja. Berantem sama setan. Ditodong penjahat. Berantem sama penjahat. Tapi saya memang nggak pernah sampai panjang terus sampai nggak bisa tidur gitu. Kecuali misalnya kayak justru kalau khotbah gini mah nggak bisa tidur saya malah. Mikirin mau cerita mau sharingnya gimana gitu. Tapi kalau masalah saya bisa tidur saya beneran. Saya kalau ada masalah banyak gitu gimana besok makan gimana besok istri gimana tidur aja udah. Terus ngomongin soal konflik gitu loh. Istri kayak gitu. Dia kayak gitu. Kok kayak gitu karakternya gitu loh. Jadi kayak itu kan jadi masalah sebetulnya. Terus saya mikir gini, ngapain saya menjadikan itu masalah ya? Orang kan punya karakternya begitu. Maksudnya istri saya karakternya kan kalau ngomong gini, enggak, terus kamu gimana? Kamu gitu, kayak nyolot. Orang tuh nyolot. Orang nyolot tuh kalau saya belum bertobat tuh saya kaplok. Nyolot. Orang nyolot banget. Tapi sebenarnya bukan dia nyolot. Ya mungkin memang bahasanya nyolot. Tapi dia nggak bermaksud, maksudnya dia nggak bermaksud nyolot. Karena kebiasaannya nyolot, jadi kebiasaannya ngomong gitu jadi seakan-akan nyolot gitu. Nah, saya mulai memang gak jadikan itu masalah dari awal. Kami tuh nikah itu udah hampir 2 tahun. Saya konflik sama istri cuma 3 minggu pertama.
Habis itu saya jarang konflik sama istri, nggak tahu. Kalau saya kesel tuh diem aja. Saya kadang nggak percaya. Kok saya bisa konflik tapi diem ya? Saya orang itu meledak. Yang mungkin tahu. Saya pernah bertiga sama Wina sama yang bertiga. Saya bentak istri saya, nangis dia waktu pacaran tapi. Ini waktu nikah malah saya jarang konflik sama sekali. Ini 3 minggu pertama lah gitu. Karena saya mulai menyadari loh ini kan tipenya kayak gini memang. Saya berusaha nggak menjadikan masalah itu masalah. Saya mulai merilis pelan-pelan. Nggak ada uang tuh buat saya harusnya nggak boleh jadi masalah. Ya, harusnya masalah sih memang nggak ada uang itu masalah paling tinggi tuh. Tapi saya berusaha untuk kan jadi masalah. Gitu. Kalau istri saya kan nggak pegang duit, mungkin kayaknya agak sedikit bingung gitu. Orang cewek kayaknya umumnya gitu kali ya. Kalau nggak pegang duit kayaknya hidup ini panas. Walaupun AC-nya dingin tetap panas. Gitu. Saudara, AC dingin kalau nggak ada uang tuh panas. Tapi karena saya nggak terlalu yang gimana-gimana, kalau uang tuh kadang-kadang memang benar-benar tabungan tuh 0 gitu. Memang biasa aja betul-betul. Ya udah jalani aja gitu. Masa kita nggak makan sih? Masa Tuhan izinkan saya nggak makan sampai berhari-hari? Maka makan aja. Saya tetap bisa makan enak juga, saudara. Saya tetap bisa bayar listrik. Kadang-kadang listrik tinggal berapa? Uang udah nggak ada. Ini gimana nih? Gitu. Tetap besoknya ada uang buat beli listrik. Nah, kehidupannya simpel ternyata. Kita terlalu mengkhawatirkan sehingga kita kalau bahasanya orang-orang pintar itu mendewakan masalah. Tuhan menjadi kecil, masalah jadi besar. Gitu. Nah, itu yang terjadi yang kita alami. Yang pertama itu. Jadi kita mengatakan kalau kita ada masalah, Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan kita. Saya mau tanya saudara, berarti sebenarnya intinya di kekuatan itu. Manusia itu sebenarnya dikasih namanya source, dikasih sumber daya bahwa manusia seharusnya bisa menanggung semua masalahnya. Manusia tuh nggak usah ngomong Tuhan dulu ya, saya nggak ngomongin Tuhan, saya ngomongin manusia pada umumnya. Tanpa Tuhan sekalipun manusia bisa menanggung masalahnya. Saya mau kasih tahu buktinya. Sudah gini, ada orang yang kuat karena visinya. Ada orang tuh kalau udah punya visi itu kuat sekali. Dia menghadapi masalah apa aja ditabrak. Dia udah punya mimpi jadi orang sukses gitu ya. Dia akan benar-benar kejar itu. Dia kuat banget orang. Menjadi ada masalah, gagal, berantem, konflik, dia akan hadapi. Itu orang punya visi. Dia akan menjadi orang hebat di dunia, jadi gitu. Dia akan terus mengejar paling atas. Itu orang. Dan orang begini buat dia masalah itu nggak ada apa-apanya. Dia akan hadapi masalah. Itu orang punya visi. Tapi juga ada yang orang kuat karena dia memiliki kasih. Makanya saya bilang tadi, demi anaknya, demi uang itu orang bisa gila-gilaan. Dia bisa berani hadapi semua masalah. Itu orang yang memiliki kasih. Makanya kalau orang pacaran itu kan agak sedikit kelabu, agak sedikit biru kan dunianya kan. Biru-biru yang langit biru gitu. Padahal sebenarnya ini masalah sih. Kalau istri, kalau ceweknya misalnya jauh jemput, itu sebenarnya buat dia masa capek sebetulnya. Tapi dia berusaha untuk menjadikan itu masalah misalnya. Nah ini kan sebenarnya karena kasihnya itu, karena cintanya itu. Anak juga begitu. Saya bolak-balik ke Taman Surya sekarang ke Gudbruk. Capek nggak? Capek banget. Apa yang menggerakkan saya? Kasih. Iya kasih lah. Istri saya nggak bisa nganak anak sendiri. Itu kasihan saya. Ada nangis terus gitu. Gendong anak sambil tidur gitu. Gitu saya kadang kasihan istri saya udah kasihan saya kadang ganti ya. Ya saya mengasihi istri saya harus menolong istri saya. Itu menggerakkan saya untuk saya tetap kuat, tetap semangat karena kasih misalnya. Nah uang juga begitu. Sudah kalau sudah pengen punya uang, pengen dapat uang itu udah mengatasi banyak hal. Terus semangat sekali gitu. Demi uang, demi anak, demi istri, demi orang dikasih itu orang bisa kuat. Jadi nggak usah ngomongin Tuhan dulu ya. Makanya kita bilang kadang kita terlalu rohani, makanya kita jatuh malah. Ada orang bahkan tanpa Tuhan tetap kuat karena visinya, tetap kuat karena kasihnya. Terus ada orang kuat karena ada yang lewat. Karena imannya. Ini yang ketiga. Jadi ada orang kuat karena visinya, karena kasihnya. Yang ketiga karena imannya. Nah ini yang sering terjadi gereja. Karena Tuhan aku kuat gitu. Sudah kayaknya dininabobokan gitu, Tuhan. Karena engkau aku mengandalkan engkau maka aku kuat gitu. Tapi waktu keluar ke sana menghadapi masalah sudah gak kuat. Sudah ambruk lagi. Pas di gereja doang tuh bertumpang tangan tuh nangis kayaknya langsung kuat banget, langsung teguh. Gitu. Begitu keluar sudah ambruk lagi. Di agama-agama luar juga begitu. Bagaimana dia dengan imannya dia percaya sama Tuhan. Dia kuat karena dia punya iman. Saudara mungkin bingung saya ini sedang bicara apa sebenarnya. Iman bukan gitu. Motivasi bukan gitu. Tapi saya akan kasih konklusi dan terakhirnya. Jadi jangan berpikir bahwa manusia itu gak punya kekuatan. Manusia punya kekuatan.
Manusia punya kehebatan yang luar biasa menanggung banyak hal. Di dunia ini tanpa Tuhan manusia bertahan. Jangan picik, jangan berpikir bahwa manusia nggak punya kekuatan. Maka kita katakan tidak melebihi kekuatan itu berlaku untuk semua orang, nggak untuk orang Kristen doang. Kalau ada masalah itu nggak melebihi kekuatan, berlaku untuk semua orang. Jangan menjadi sok eksklusif bahwanya orang Kristen yang kalau punya masalah dia punya jalan keluar. Orang di luar Kristen nggak punya jalan keluar. Bohong amat. Di luar sana semua orang juga punya hal yang sama, punya kekuatan yang sama menghadapi masalahnya. Makanya ada kalimat ambil hikmahnya Pak. Ambil hikmahnya Pak. Itu kan dia kuat. Dia bertahan. Ada seorang istri yang tetangga sebelah itu suaminya stroke jatuh. Terus pengobatan habis sekitar 500 juta ada kali ya. Ada enggak? 500 juta itu. 400 sampai 500 juta. Dia bukan orang kaya gitu. Terus sampai sekarang dia mau jual mobilnya, dia mau jual rumahnya. Suaminya sekarang udah mulai sembuh. Datang ke rumah kita nangis-nangis. Tolong doainnya orang Buddha gitu. Tolong doain. Terus saya pindah ke sini, saya enggak tahu ceritanya gimana. Yang cerita, wah udah masalah udah selesai, rumah enggak dijual, mobil enggak dijual, apa enggak dijual. Terus aku tanya, dari mana duitnya? Dari saudaranya ada yang bantu gitu-gitu. Terus satu kalimat yang dikatakan adalah, saya juga bingung gitu. Oh itu di tabungan kok selalu ada uang. Tiap kali mau bayar, dia cek saldo tabungan ada uang terus. Dia butuh berapa dia cek uang, ada uang terus gitu. Mujizat buat orang Buddha. Gak usah ngomong buat orang Kristen, orang Buddha banyak mujizat juga. Orang di luar sana banyak mujizat. Dia bilang nggak tahu, saya nggak tahu Pak uang dari mana. Ini uang datang di tabungan sendiri. Jadi kalau orang Kristen yang kesaksian begini, ada orang-orang yang merasa bahwa dia eksklusif di hadapan Tuhan, bohong semua itu. Dia hanya berusaha melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Pura-pura semakin rohani, dan gak rohani sebetulnya. Karena Tuhan bekerja sama dengan kehidupan manusia. Yang penting takut Tuhan, yang penting hidup benar, yang penting bertanggung jawab, itu pasti Tuhan tolong. Berkatnya semua sama, matahari, hujan semua sama. Bagian kedua, bagaimana bertahan dalam masalah dan pencobaan. Ini saya bilang. Yang pertama tuh bagaimana orang pengen keluar. Dan yang kedua adalah bagaimana kalau ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Yaitu manusia harus bertahan dalam pencobaan itu. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak ada jawabannya. Contoh gini, ya jawabannya mati sih. Kalau mati jawabannya itu selesai. Kok kayak saya gini orang kulit hitam jawabannya apa? Pengen putih, bisa gak? Sulit saudara. Sudah bergosok-gosok pakai batu juga gak bisa putih. Ini kok kulit saya hitam gitu, gosok-gosok pakai batu kok gak bisa hitam. Oh jangan pakai batu katanya, pakai apa ya? Pakai lulur. Saya borong lulur kayak itu. Gosok-gosok gak putih juga. Suntik vitamin, saya gak berani suntik vitamin. Suntik lagi mana masuk rusak. Kalau cuma bagian-bagian fisik kita kadang-kadang ikutin, oh biar ini. Tapi kalau udah masuk ke yang ranah-ranah itu saya nggak berani. Operasi gitu, operasi kulit apa nggak? Mendingan hitam aja deh. Hitam juga laku juga kan gitu. Nggak, maksudnya emang ini nggak ada jalan keluarnya. Suku kan emang nggak ada jalan keluar. Itu kan juga masalah sebetulnya kan. Orang kulitnya hitam itu bermasalah sebenarnya, serius. Coba saya masuk hotel atau masuk tempat-tempat yang mewah gitu. Saya pernah diajak makan restorannya, sorry ya. Ini bener-bener restoran Chinese food yang super Chinese. Yang masuk semuanya orang Chinese, hampir nggak pernah ada satu orang pribumi. Di PIK. Saya karena mungkin pas beliin piano, dia senang sama pianonya, saya diajak makan di situ. Pak ketemu di sini ya, di restoran ini ya. Saya keliling-keliling, mana restorannya gitu masuk. Ada lampion-lampionnya merah-merah gitu. Makanya saya masuk ke dalam. Dari masuk sampai lantai 2, dilihatin atas bawah. Mau kemana Pak? Mau ke atas, ada ketemu. Siapa Pak namanya Pak? Ini. Dianterin, dilihatin terus. Duduk juga dilihatin terus. Mas-masnya tuh 8-7 orang di belakang ngeliatin saya terus benar-benar. Itu kan masalah saudara. Maksudnya kulit hitam itu juga bisa masalah. Jangan kau bilang saudara kulit nggak masalah. Hidung pesek, gigi tonggos, mulut bau, apapun itu juga jadi masalah sebetulnya. Dan ini nggak ada jalan keluarnya. Walaupun dipaksa juga bisa aja operasi apa gitu. Kulit hitam kan bisa dioperasi atau bisa disuntik putih. Coba aja saudara. Tapi kebanyakan orang nggak menemukan jalan keluar sini. Gitu. Kok sudah ya sekarang yang gampang deh, kanker getah bening, kanker itu udah belum ketemu jawaban yang tepat gitu. Kanker bisa sembuh, rata-rata kanker lewat, kanker waktu lama berapa lewat. Orang kanker itu banyak kan lewat. Ada penyakit yang nggak ada obat, lewat itu. Bagaimana kalau begitu? Ada satu situasi, kondisi, keadaan yang memang nggak bisa diubah. Itu masalah buat kita dan kita tanggung sampai kita mati. Misalnya gini. Nanti jadi saya bahas, nanti kelamaan. Cacat fisik misalnya.
Saya punya anak itu waktu lahir kaget gitu. Kalau kaget sampai saking kagetnya sampai segitu. Jadi waktu di foto gitu anak lahir, ya habis sesar lahir terus ditunjukin ke teman-teman kan ke Agung sih foto cepet foto di grup kan ada foto tuh. Tapi waktu saya masuk ke dalam, dokternya bilang apa? Pak, hanya Bapak yang tahu ya. Wah langsung kaki saya langsung dari kepala sampai kaki lemas. Wah ada apa nih gitu. Ini Pak katanya. Wah kata ini tuh udah hampir benar-benar lepas banget. Dibuka kepalanya. Kepala anak saya itu sama badannya panjangnya sama. Udah bayangkan. Jadi panjangnya kepala anak itu sama badannya sama. Saya lemas bro. Anak saya cacat. Saya bilang gitu. Padahal saya seumur-umur keluarga saya gak ada anak yang punya keturunan cacat. Tapi saya berusaha kuatin hati, udah ngomong cacat yang penting dia sehat gitu. Saya bilang gitu kan. Dia saya rawat gitu. Ditutupin kan tutupin pakai ini kan pakai waktu awal kan tutupin pakai kerdong gitu kan. Maka saya bilang ini kepala panjul. Anak saya kepala panjul. Katanya 2 minggu masih bisa berubah. Tapi ini memang dulu berubah banyak sih. Udah memang hampir separuhnya berubah. Udah mulai normal. Katanya kasusnya tuh nggak tahu, dokternya juga ambigu sih. Mau diangkat sesar tapi karena anak udah keluar dari sana jadi mungkin kepalanya ketarik kali Pak gitu. Setahu saya orang sesar tuh bulat kepalanya. Gitu. Kalau di browsing tuh kalau anak sesar tuh bulat. Oh ini anak sesar kepalanya lonjong. Panjang itu. Waduh itu pokoknya. Nah cacat fisik menjadi masalah. Buat orang tuanya, buat orang yang mengalami itu masalah. Ya itu gak ada jawabannya saudara. Mau jawaban gimana? Kayak Nick Vujicic itu. Itu kan gak punya tangan, gak punya kaki. Jadi motivator hebat. Nah yang saudara alami sekarang apa gitu? Masalah yang punya jalan keluar atau masalah yang gak ada jalan keluarnya? Penyakitnya orang tua itu hampir gak tersembuhkan biasanya. Kayak yang itu mungkin merasa pengen sembuh ya. Saya berdoa harus sembuh ya. Tapi nanti berjalan waktu, namanya penyakitnya orang tua itu gak ada sembuhnya. Itu penyakit dibawa sampai mati saudara, betul-betul. Penyakit rabun, penyakit pikun, apalagi ya orang tua itu ya. Kalau udah tua banget ya, udah rabun, pikun, itu memang itu indahnya hidup jadi orang tua. Uban itu kan udah nggak bisa ditolong. Semir bisa kan, tapi kan dia akan uban lagi tetap. Nanti kan gitu, udah lumpuh, udah pikun itu penyakit orang tua. Harus dibawa sampai mati. Itu masalah buat orang tua, sakit-sakitan terus. Yang juga nangis terus kadang-kadang. Kakak tuh cuma bilang kadang-kadang, tabah ya namanya wis tuwek gitu kan. Tulang-tulangnya linu semua, sakit semua. Aduh gampang sakit. Itu penyakit yang dibawa sampai mati sebenarnya. Karena itulah orang tua punya penyakit. Ada satu masalah juga yang sebetulnya Tuhan izinkan gak terjadi karena Tuhan pengen mengharap hidup kita. Alkitab katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah ini yang gak sulit nih. Ini terus tahu nanti kita, itu pribadi lah. Artinya memang Tuhan mengizinkan satu situasi, satu masalah gak selesai-selesai. Supaya kita berubah, itu doang intinya. Supaya orang berubah. Itu pengharapan Tuhan kalau Pak Eras bilang. Masalah ini gak ada jalan keluarnya. Kok Paulus bilang supaya aku gak sombong, maka Tuhan kasih duri dalam daging. Dia berdoa, Tuhan katakan gak bisa, cukup. Udah, itulah kasih karunia aku bagi kamu, udah selesai. Gak ada sampai Paulus mati itu gak sembuh penyakitnya. Atau gak ada jalan keluar penyakitnya. Memang ada masalah yang tidak jalan keluarnya. Oke, sebagai penutup hari ini saya akan kasih satu kesimpulan. Jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah, itu saya bilang seperti keringat atau seperti peluh. Keringat itu sehat gak? Ada yang sehat, ada yang enggak. Makanya saya bilang, kalau masalah itu karena dosa, kalau masalah itu karena kesalahan kita yang gak diperbaiki, itu seperti namanya keringat buntet. Itu seperti keringat karena jantung kita sedang bocor. Itu keringat karena kita mengalami penyakit kanker, penyakit kulit mungkin. Yang berhubungan dengan keringat yang berlebih. Itu gak sehat. Itu masalah yang dihasilkan karena dosa. Tapi kalau keringatnya karena kita nge-gym, keringatnya karena kita kerja, karena suhu hawa panas itu sehat. Itu mengeluarkan racun. Itu buat kulit menjadi adem, menjadi bersih, menjadi muda lagi kulit. Nah, kalau hidup ada banyak masalah, ya 2 area ini aja. Kalau responnya benar memang kita memang nggak akan terus memperbaiki diri bukan karena sifat buruk atau bukan karena apa. Saudara bisa tetap percaya bahwa masalah itu menyehatkan. Seperti keringat. Peluh itu nggak semuanya nggak menyehatkan, peluh itu menyehatkan gitu. Jadi hadapi aja. Besok nggak apa-apa, besok ada masalah. Memang nggak akan ada habisnya kok. Saya mati juga saya akan mengalami masalah. Itulah keringat saya, itulah peluh saya. Jadi gitu hadapi gitu. Jadi nggak usah jadi masalah. Masalah tidak menjadi masalah. Nah, itu paling enak. Gampang nggak gampang saudara. Memang nggak gampang, nanti pasti bisa. Karena emang pasti akan ngalami kok. Itu kan cuma koma. Hari ini selesai, besok muncul masalah baru lagi. Lusa muncul masalah baru lagi.
Jadi jadikan sebagai nutrisi buat kita masalah itu. Untuk kita tetap hidup sehat. Pada akhirnya dengan masalah kita berjumpa dengan Tuhan, itu intinya. Berjumpa dengan kebenaran menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih sempurna yang Tuhan inginkan. Itu menjadi masalah. Yang kedua adalah yang paling benar yang mana? Kita mengandalkan Tuhan atau Tuhan mengandalkan kita? Dalam banyak masalah. Saya mau kasih pertanyaan yang menjebak, tapi harus kita tahu. Yang benar yang mana? Tuhan mengandalkan kita atau kita mengandalkan Tuhan dalam masalah kita? Tuhan mengandalkan kita. Kok bisa gitu, Ji? Setahu saya kalau orang Kristen diajarinya bahwa kita mengandalkan Tuhan. Hah? Kita yang harus mengatur. Artinya bahwa kata-kata orang-orang yang selama ini kita katakan bahwa dalam masalah kita mengandalkan Tuhan itu kadang-kadang terlalu meninabubukkan kita. Tapi kita mengatakan bahwa kita sanggup, kita mampu, kita bisa, itu kadang menjadi kesombongan manusia. Manusia-manusia yang sombong itu kalau pintar sombong dia. Kalau dia punya semua jalan keluar sombong dia. Pengusaha-pengusaha hebat, orang-orang kaya. Orang-orang yang punya segala sumber dalam dirinya yang hebat itu sombong banyak kan. Kenapa? Dia nggak perlu mengandalkan Tuhan. Dia bisa mengandalkan dirinya. Itu orang sombong. Tapi beda sama orang yang diandalkan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Orang yang diandalkan Tuhan, dia mungkin sama dengan orang-orang yang memang hebat, punya visi, visioner, hebat, cakap, bertanggung jawab, itu orang-orang visioner yang diandalkan Tuhan. Tapi kalau saya pengen kita sampai ke level ini. Setiap orang harus bisa diandalkan Tuhan. Jangan cuma mengandalkan Tuhan. Gampang mengandalkan Tuhan, saudara, beneran, saya nggak bohong. Banyak doa, banyak beribadah, ketemu banyak komunitas, saling gampang. Tapi diandalkan Tuhan itu nggak gampang. Orang yang nggak jujur, orang yang kerja nggak jujur, kerja curang, mencuri, mengambil waktu, itu bukan orang yang diandalkan Tuhan. Orang yang sukses nggak selalu bisa diandalkan Tuhan. Orang kaya nggak semua bisa diandalkan Tuhan. Tapi orang yang hidupnya benar, orang yang cinta Tuhan, orang yang mau bertanggung jawab, orang yang mau menjadi yang terbaik buat Tuhan itu bisa diandalkan Tuhan. Dalam segala hal dia tahu bahwa Tuhanlah yang harus dipermuliakan. Tuhan, engkau bisa mengandalkan aku. Masalahnya kalau saya punya istri yang sifatnya buruk, dia nggak bisa diubah kalau saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku berdoa istriku berubah, Tuhan. Bohong, doa bisa mengubah banyak orang, sifat orang. Kalau nggak disertai dengan Tuhan, aku tahu bahwa aku bisa mengubah istriku dengan sikapku, dengan caraku, dengan aku menjadi teladan. Aku melayani dia, itu maksud saya. Jadi ada banyak hal yang memang kita harus tahu bahwa tidak semua yang kita kerjakan untuk mengandalkan Tuhan itu berhasil. Ada orang sifatnya jelek itu nggak bisa selesai hanya dengan mengandalkan Tuhan. Itu harus diselesaikan kita. Bagian kita untuk menyelesaikannya. Kalau orang pengen menjadi baik, orang pengen menjadi benar, orang pengen menjadi hebat, orang pengen menjadi suci, itu nggak bisa dengan mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan doang. Dia harus berjuang untuk menjadi orang benar. Dia harus berjuang untuk menjadi orang suci. Dia harus berjuang untuk menjadi orang jujur. Itu benar, Batu. Orang yang benar adalah orang yang bisa diandalkan sama Tuhan. Amin buat firman Tuhan.